Halo, selamat siang sahabat GoFlow dimanapun berada. Nah, kita kembali lagi ya di hari Rabu. Sekarang hari Rabunya ini spesial sekali karena kemarin habis Valentine tanggal 14 Februari dan sekarang tanggal 15 Februari. Topik kita juga menarik sekali ya, ini cerita tentang hari kasih sayang, berhubungan dengan hari kasih sayang dengan pembicara kita, Ibu pembicara yang Bu Liana Kurniawati. Selamat siang Ibu Liana. Selamat siang Agnes. Kok jadi pembicara ya Bu ya? Biasaan di seminar jadinya kok pembicara ini. Tamu kita ya, tamu kita. Kita kali ini temanya menarik sekali ya Ibu ya. Jadi judulnya aja sudah menarik nih. Pacar, TTM atau ATM. Nah, kita langsung masuk ke situ ya. Ini kelihatannya yang nonton ini para remaja ini Bu. Kalau nggak remaja masih single ini. Kemarin kan kita sudah broadcast ya Bu ya, kita bagikan ke konsumen ataupun di sahabat GoFlow dimanapun sudah tahu tema kita hari ini. Nah, kita langsung masuk ke topik pembahasan ya Bu. Ini kayaknya sangat menarik deh Bu. Ini Bu, saya pengen tahu nih Bu. Menurut Bu Liana nih, bagaimana cara cari pacar yang benar? Kemungkinan kan sahabat GoFlow baru di sana banyak yang single ini Bu. Lagi nonton lagi single ya. Jadi kemarin kita kan habis hari kasih sayang Bu. Jadi saya pengen tahu nih Bu, atau sahabat GoFlow pengen tahu bagaimana sih Bu cara cari pacar yang benar? Terima kasih Agnes, sahabat GoFlow, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah, karena saya sudah tidak dalam masa pacaran lagi. Oh iya kan Bu? Iya, saya sudah 30 tahun menikah. Sudah 30 tahun menikah ya Bu, tapi kan tetap berasa pacaran ya Bu ya? Tapi saya merasakan selalu setiap hari dan setiap saat terus pacaran terus dengan suami saya gitu. Bukan dengan orang lain loh ya. Setia, tetap Setia dan tetap suasananya itu kita buat setiap hari pacaran ya. Maka saya akan beberapa bagikan menurut pengalaman saya aja nih ya sahabatku. Jadi gini loh Agnes, kalau kita tuh mau pacaran sama orang itu jangan asal tubruk. Jangan asal tubruk. Ya, jadi kita tuh harus benar-benar memikirkan sungguh-sungguh kalau bisa tuh perkawinan itu langgeng sampai maut memisahkan kita. Setuju enggak? Wah, setuju pasti ya. Berarti lama ya Bu ya, untuk long time. Kalau bisa ya toh. Sahabat GoFlow kalau mau bertanya nanti ada hadiah silver ya, karena kita dalam rangka hari kasih sayang, nanti siapa yang bertanya bisa menanyakan hal apapun nanti dapat satu coklat ya Bu ya. Ya, coklat hari ini hadiahnya coklat ya. Jadi pengalaman saya itu pertama ya, kalau saya bilang saya 30 tahun menikah itu bukan sesuatu yang pendek ya, itu suatu perjalanan panjang yang saya jangan salah, dikira saya tidak pernah bermasalah. Banyak masalah, tapi kami selalu menghadapinya dan menyelesaikannya bersama-sama dengan hati yang adem, ya. Panas, pernah hati panas, sering. Jadi tidak mudah ya Ibu Liana ya? Tidak mudah, tapi kalau kita berusaha, pasti bisa. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Nah, pertama kita tuh harus berpacaran dengan benar, ya. Contohnya, kita tuh nggak boleh terburu-buru. Kalau bisa tuh pacaran itu yang lama, gitu ya. Jangan lama banget, tapi ya yang secukupnya sampai kita benar-benar bisa mengenal pasangan kita. Itu kan calon ibu dari anak-anak saya atau calon bapak anak-anak saya. Jadi kalau bisa tuh yang bisa memberikan role model atau contoh yang bagus nantinya, ya kan. Terus kita harus mikir nih, kalau sudah menikah, aduh, aku kalau mau menikah tuh maunya saya seumur hidup ya toh. Jadi saya harus hati-hati banyak dites macam-macam ya nanti sahabatku, dites kesabarannya ya toh. Berapa lama itu Bu butuh proses untuk pengenalan gitu? Kalau saya dulu 4 tahun. Oh 4 tahun ya, jadi pacaran selama 4 tahun. 4 tahun lebih ya, sampai menikah itu 4 tahun lebih. Nah di situ kami itu long distance relationship ya, LDR, tapi itu membawa suatu berkat juga karena memang benar-benar sangat-sangat jauh ya, berbeda benua ya kita itu berpacarannya. Tetapi dulu tidak ada WA, tidak ada telepon, jadi kita mau surat-suratan yang suratnya itu masih saya simpan hingga detik ini.
itu so sweet kan. So sweet. Sekarang ada nggak ya Bu yang sahabat Geplo yang masih surat-suratan? Nggak tahu, kalau ada tolong ditulis di sini, tak kasih coklat. Iya, kalau ada yang masih surat-suratan sama pacarnya boleh lo mention ke Instagram kami, nanti langsung dapat coklat. Sekarang semuanya serba digital, Digital, ya, semuanya ya. pakainya WA, WA, email. Kalau saya bilang sih itu kurang romantis. Kurang romantis. Kalau kita nulis kan bisa dengan tulisan yang seindah-indahnya dengan penuh perasaan gitu. Itu ngetik. Sama terus, sama semua ya hurufnya Bu. Sama. Kita mau kasih gambar-gambar dengan Aisyah, kita mau kasih love atau apa gitu. Kemudian benar-benar kita selektif mereka. Tip yang pertama adalah selektif ya Ibu ya. Selektif. Pertama tuh nggak usah buru-buru ya. Oh, tidak usah buru-buru. Terus yang kedua adalah selektif. Ya. Ini kan udah zaman-zaman anak saya nih ya, kayaknya anak saya kan 26 tahun ya, dia baru mencari pacar gitu ya. Saya berkali-kali ngomong jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya pacaran nggak apa-apa, maksudnya mengenal. Tetapi untuk memasuki jenjang pernikahan itu tidak usah buru-buru. Sampai benar-benar mengenal dan cocok dan klik baru dipikirkan ke sana. Mengenal detail ya Bu ya, setiap detail dari tingkah lakunya, mungkin dari karakternya juga ya Ibu ya. Jadi kita harus selektif. Apakah pasangan kita tuh otentik apa enggak? Yakinkan pasti pada itu cewek. Atau yakinkan pasti pada itu cowok. Ya, tapi enggak usah. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah. Enggak perlu sampai dibuka dulu. Enggak boleh ya. Itu kan pacaran kita, pacaran yang sehat. Ya, kita yakinkan bahwa dia itu benar gentleman kalau laki-laki, ya kan. Terus kalau wanita tuh lembut hati, tidak dengan topeng ya, karena banyakan orang tuh kalau pas pacaran tuh penuh dengan topeng, ya. Mau ngedit, mau nonton bioskop aja, aduh dandannya bisa 1 jam, 2 jam di muka, semprot-semprotnya wangi sampai wangi banget ya. Itu kemudian baju juga rapi gitu. Nanti akhirnya pada saat menikah akan ketahuan aslinya ya Bu ya. Ya, jadi please be authentic. Jadilah diri Anda apa adanya. Ya. Jadi be authentic itu apa adanya ya Bu ya. Apa adanya. Kalau aku seperti ini, ya aku seperti ini gitu. Jadi jangan sampai pacar kita tuh merasa tertipu. Oh, biyen kayak apik kok. Nah, Agnes tuh dulu tuh baik pada saat pacaran, romantis gitu ya. Tapi sekarang, aduh, baru bisa nikah, cuek ya Bu ya. Baru tak panggil, Nes, apa? Langsung berubah 180 derajat. Makanannya mana? Ambil sendiri. Iya Bu ya. Jadi benar-benar. dulu saat pacaran, jalan sedikit ke sandung, aduh sakit ya kakinya. Ya ampun. Yang mana yang sakit, jadi tak pijetin. Oh gitu ya. Setelah menikah Bu? Setelah menikah, mata. Matanya taruh mana gitu ya? Matanya di mana gitu? Jatuh. Udah ngerti batu di situ, ayo di ini ya. Jadi begitulah. Jadi, terus tidak ada lagi hal-hal romantis yang dilakukan pada saat kita menikah. Padahal terbalik, saat kita menikah itu kita tetap memelihara pacaran terus itu sehingga terus bisa bergulir sampai berpuluh-puluh tahun. Nggak heran orang-orang itu bisa 50 tahun pernikahan, 60 tahun. Ya, kalau yang umurnya panjang pasangannya ada terus. Iya, sampai anniversary ke 50 tahun. Ini Ibu ke 30 tahun ya Ibu ya? Ya, saya bulan Juni nanti udah anniversary ke 30. Wah, luar biasa, perjalanan panjang. Dan saya sungguh bersyukur pada Tuhan karena saya diberi pasangan yang baik. Ya itu tadi, karena saya tidak buru-buru menikah. Karena buat saya menikah itu 1 kali seumur hidup dan dia harus menjadi seorang bapak yang baik buat anak-anak saya. Selain menjadi pasangan saya nih kan ada gendolanya nih, atau ada anak-anak yang lahir nanti. Itu dia harus menjadi role model bapak yang baik untuk anak-anak saya. Jadi saya benar-benar tidak buru-buru. Boleh dibilang pacar saya banyak enggak? Coba tanya Nes. Pacarnya banyak nggak Bu? Banyak. Oh, banyak. Yang dipilih 1 aja kan Bu? 1. Kenapa saya pacar banyak? Karena jangan merasa bersalah ya kaum wanita di sini atau kaum pria. Pacar banyak itu bukan untuk kita permainkan, tetapi kita benar-benar memilih. Oh ternyata saya pacaran sama dia kok ketahuan dia kayak gitu, nggak cocok. Ya udah nggak apa-apa.
kita cari yang lain lagi, yang lebih baik lagi, sampai kita benar-benar mendapatkan seorang yang sesuai dengan hati kita, ya. Itu nanti akan langgeng sendiri, otomatis pengertian dalam rumah tangga itu. Jadi ini kita kembali lagi ke pacaran tadi. Kita mau lanjut aja, karena waktunya kan kita tidak lama ya, sahabatku. Kalau ada yang mau tanya langsung aja, nanti tuh Silver Queen sudah ngawe-ngawe. Iya, sudah siap ya, sudah siap Silver Queen-nya. Jadilah orang yang baik hati, ya, baik hati, terutama terhadap pacar kita. Tapi baik hatinya tuh tidak topeng loh Agnes, benar-benar baik dari dalam hati, ya kan? Iya. Ada yang kalau pas pacaran tuh baik, Kalau pas pacaran sudah menikah, wah setan. kelihatan aslinya. Itu bisa berlaku buat cowok dan cewek ya Bu ya? Mungkin ceweknya, mungkin cowoknya juga yang berubah ya Bu Kadang ya? cowok itu ya, pada saat kita menikahi atau berpacaran, kita tuh tidak bisa munafik, yang kita lihat adalah wajah, betul nggak? Nah, betul. Cari yang cakep, ya, cari yang ganteng, gitu. Nah, kita lupa sampai saking bangganya nih pacar kita ganteng ya, kita lupa bahwa yang kita cari itu nggak cuman ganteng, Ya. ya, tetapi yang kita cari adalah hati. Jadi bukan hanya fisiknya aja ya Bu ya? Semua pria maupun wanita itu kalahnya itu di mata. Aku boleh sing ayu, sing langsing, gitu, yang cantik, langsing, apa ya, baik hati, penuh perhatian, gitu. Ini yang dicari, ya Pak. Tetapi jangan salah fokus ya. Nanti orang-orang kayak gitu ya, kita tuh jadi terkecoh dengan penampilan, ya. Begitu sudah menikah, istrinya yang dulu 40 kilo. Jadi berapa kilo Ibu? Anak, jadi 60 kilo atau jadi 70 kilo. Jadi kita langsung kecewa loh, biar ayu. Karena kita semua manusia yang akan menua, itu nggak bisa dipungkiri. Kita akan menua, ya. Nah, kalau pada saat kita menua, otomatis segala fungsi tubuh kita juga berkurang, penampilan juga berkurang, kan? Nah, jadi jangan nilai dari segi fisiknya saja. Selain itu juga bahaya juga kalau kita punya pacar ganteng-ganteng, banyak teman-teman kita yang iri. Coba, bukan iri doang, coba deketin. Itu yang namanya, nanti kita akan kembali ke TTM ya. Berikutnya nanti kita akan ke TTM, ya kan. Jadi please teman-teman semuanya, seganteng Brad Pitt pun ya, atau pacar kita ya, kalau hatinya busuk ya kita akan lari nantinya ya. Secantik Angelina Jolie pacar kita, wah ayu banget. Kalau hatinya nggak baik, juga nanti kitanya yang akan lari. Percuma punya cowok atau cewek yang cantik, yang memukau atau tebar pesona sana, akhirnya kita malah jengkel dengan kuat-kuati gitu sampai. Karena apa? Semua perhatian ke cewek kita jadi habis gitu ya, gitu ya kan. Kecantikan dan kemolekan itu hanyalah sementara. Ya, saat menikah tubuh menjadi besar, sifat mulai keluar nih ya, sifat asli ya. Atau kita hidup 24 jam nih jadi ya. 24 jam bersama ya. Biasanya kalau pacaran kan nggak sampai 24 jam ya Bu ya. Biasanya pacaran cuma nonton bioskop 2 jam, ya, 2 jam pulang. Kita bisa menampilkan senyum gitu ya. Kita bisa, kamu kok kena ini apa? Kenapa bajumu? Oh, kakimu kok kenapa? Sekarang, sikilmu apa ya? Nadanya udah berubah ya Bu ya. Nadanya sudah berubah. Lah ngono wae ra diobati. Lah nang obat. Lah golek dhewe ta tuku ning apotek ya iso. Kok dadak aku sing nukokke. Jangan heran kalau itu kata-kata itu terucap di zaman perkawinan. Jadi butuh hati yang besar untuk menerima itu. Sanggup nggak gitu. Ya, jangan tuh nggak mau kita baru pacaran 3 tahun terus ya bubar. Pacaran 12 tahun bubar ya kayak gitu ya. Kita belajar menerima pasangan kita apa adanya. Yang penting hatinya ya. Nah, ini yang penting. Cari yang kaya. Cari yang kaya. Bisa jadiin ATM ya. Nah, kalau kita mencari pacar yang kaya atau dari keluarga kaya, enak sih memang hidup kita langsung berubah jadi kaya.
Tetapi tidak ada kemungkinan itu kemungkinan banyak ya, kayak kemarin pandemi aja ya, teman saya kaya raya nih ya, tiba-tiba menjadi habis total sehingga mereka sampai masuk ke dalam jurang. Utangnya jadi banyak sekali ya kan. Nah, itu kita diuji sebagai pasangan atau sebagai istri, itu kita tetap menerima dia apa adanya ketika kita tinggal. Ya. Banyak dari kita, kalau misalnya didit tak percuma, kalau misalnya kita numpai motor, dia numpai Mercy, gitu. No, kasihan. Karena apa? Mereka tuh butuh kita bantu dan kita tolong. Saat mereka itu mengalami kesulitan ekonomi, ya tidak bisa kita jadikan ATM lagi, kita bantu dia supaya bisa jadi ATM lagi. Dan cara kita terus dukung, bisa kok Mas, yuk monggo cari duit lagi, yuk sama-sama tak elangi. Gitu, ya. Masalah-masalah gini tak bantu. Jadi istri itu adalah penolong ya. Jadi kita menolong suami kita, menolong pacar-pacar kita yang lagi susah. Gitu. Sehingga pacar kita tuh, oh ini ternyata nih apik teman nih, calon ibu yang baik, calon yang bisa aku jadikan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Kayak gitu. Ya. Jadi terima pasangan kita apa adanya. Jadi ada pilihannya tuh cuma dua, saudaraku. Mau take it or leave it. Mau diambil atau mau dibuang. Jadi kalau dia cakap tuh bukan cakep ya, cakap tuh hatinya tuh baik, ambil, setelah hilang. Kalau dia tidak cakap, leave it, cepet-cepet, karena umur kita juga makin bertambah, ya kan? Jangan sampai kita menjadi perawan tua atau sejagat tua atau apa. Ya, tetapi kalau kita sudah menemukan pasangan yang kira-kira cocok, kitanya harus bisa juga harus berjuang untuk setarakan atau saling mengisi lah. Misalnya pacar kita bangunnya siang terus, gitu, kita ingetin atau apa. Tapi kalau diingetin marah-marah, ya lupakan aja, karena baru diingetin udah marah. Apalagi nanti kalau masakan kita kasinan bisa lebih marah lagi ya. Gitu, masa raiso gitu ya, mau itu apa gitu ya. Jadi banyak sekali ya, jadi take it or leave it. Nah sekarang kan langsung kita pembahasan kedua, TTM. TTM itu singkatan dari apa? Kalau sahabatku tahu, tulis tak kasih coklat. TTM singkatan apa sahabatku Flo? Nanti bisa mention ke komentar, nanti kita kasih coklat. Nanti kita hubungin ya setelah berakhir sesi live-nya. Oke. Ya. Apa sih Bu perbedaan antara pacaran dan TTM? Satu agak susah karena memposisikan diri sebagai para remaja nih. Tapi kan pernah remaja Bu Ibu dulu ya. Jadi mengingat. Cuma dulu saya nggak ada TTM. Cuma dulu nggak ada TTM Bu. Sekarang ada bahasa yang lebih tren ya di anak muda. TTM itu FBB Bu. Apa itu? FBB. Friend with benefit. Jadi kalau nggak ada benefitnya nggak usah. Itu Ibu. Sekarang baru tren tuh. Itu apanya gitu? FBB gitu. Nanti kesana lagi itu apanya FBB. Jadi semuanya FBB Bu. Jadi ketika nanti sudah nggak ada benefitnya ya sudah. Nah, kalau dulu kan masih ada TTM ya. Jadi bahasanya Inggrisnya itu FBB. Saya kan banyak banget lihat singkatannya dulu WFH. WFH kan work from home Bu. Dulu WFH, sekarang FBB. Apalagi kayaknya saya otaknya harus menghafal banyak istilah. Iya. Kalau pacar itu sah ya. Jadi kita tuh akan menggandeng dia, kemudian memperkenalkan ke orang tua kita, teman-teman kita pun, Bu kenalkan Bu ini pacar kulon. Ya kan? Jadi ada pengakuan ya Bu ya? Ada, kita punya status nih. Status. Nah, itu hampir mirip-mirip dengan selingkuhan kalau dalam perkawinan ya. Kalau kita udah menikah kan, kita membak istri kita tidak takut, toh, karena dia kan istri sah kita. Tetapi begitu yang kita bawa selingkuhan, sampai tutup kayak tuh jangan sampai gitu ya Bu. Aduh ya ampun aku kenal, aduh itu kan hidup tidak sejahtera, tau sahabatku, tidak damai ya Bu ya. Nah demikian juga dengan TTM gitu ya, teman tapi mesranya kayak gimana ya, banyak sekali ya kemesraan yang kalau itu perspektif sendiri. Kalau buat saya itu berbicara dengan akrab, berbicara hal-hal yang agak jorok sedikit itu sudah masuk ke dalam TTM itu ya. Pulang pergi antar jemput itu tuh lama-lama kan menimbulkan benih-benih cinta ya.
Nah, kalau tidak ada status buat apa? Kita cuma buat pelampiasan doang, ya kan? Buat pelampiasan, buat curhatan. Nah, tapi kita tidak dianggap, dia malah sibuk cari pacar, kita bantuin karena kita TTM-nya dia kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita selalu berusaha fake itu pura-pura baik ya kan. Tapi lama-lama kita akan lelah sendiri, capek. Statusnya pun kita akan jadi bingung. Nah, kita bingung banget. Aku ini janjinya ki apa sih, pengen jadi pacar sih sebetulnya, ya kan? Kalau TTM kan gitu kan, pengennya jadi pacarnya, tapi dianya punya pacar. Dianya punya pacar. Akibatnya apa? Begitu sana lengah dikit, kita gaet, nah itu jadi berbuat dosa, ya kan? Jadi hati-hati ya kalau sahabat GoFlow pada punya pacar, hati-hati kalau di sananya punya TTM ya Bu ya. Nanti bisa menggantikan posisi pacar ya Bu. Kemudian pacar atau ATM. Nah kalau kita lihat aja sebagai punya pacar nih, belum apa-apa udah dimintai, aku kirimin dong pulsa, aku minta dong kalau makan yang bayari ceweknya terus, ya kan? Atau yang cowoknya. Jadi kalau yang baik itu ya kalau pacaran itu saling, ya kan? Saling membayarin atau apa hubungannya itu dibuat enak. Jadi jangan dijadikan beban. Kalau pacar itu jadi ATM, sidik-sidik dimintai uang, karena uang pulsa. Kata aku mau naik Grab, beliin dong apa GoPay-nya gitu. OVO diisi dan lain sebagainya itu enggak banget deh. Itu baru pacaran udah seperti itu. Nanti kalau udah menikah, ya nanti uangmu, uangku. Dan itu sangat harmonis sekali nantinya ya. Jadi tidak ada keterbukaan di dalam keuangan nantinya. Mungkin gitu dulu sahabatku ya. Antara pacar, TTM dan ATM. Simbolannya apa ini Bu? Kesimpulannya ya itu tadi. Yang penting kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan pacar kita atau teman kita yang mau kita jadikan pacar. Ya. Butuh waktu lagi untuk mikir benar-benar sebelum kita masuk ke pelaminan, gitu, kita butuh mikir lagi, gitu. Yaitu jangan gerusa-gerusu, jangan kesusu, jangan asal tubruk, jangan terlalu banyak. Aku maunya milihnya yang kayak gini, tidak ada pendapat. Nanti kalau dapat tidak sesuai ekspektasi kecewa. Ya. Terus observe benar-benar your partner. Benar nggak sih partnernya ini cocok yang nanti bisa jadi bapak buat anak-anak saya? Benar nggak sih orang ini cocok buat suami saya? Benar nggak sih ini bisa untuk istri saya tuh mumpuni gitu ya, bisa menjadi istri yang solehah gitu ya, kayak gitu. Terus menerima pasangan kita apa adanya, gitu. Karena kalau udah bisa menerima apa adanya sejak zaman pacaran, kita nanti sampai di masa kita perkawinan pun akan bisa seperti itu. Bisa sampai 50 tahun Ibu ya anniversary ataupun bahkan lebih ya Ibu ya. Jangan dijadikan jadi ATM terus. Kalau suami atau pacar kita lagi nggak punya uang, ya kita bantu dan kita besarkan hatinya supaya tetap bisa maju lagi. Kalau kita berusaha pasti bisa. Ya. Oke. Terima kasih sahabat GoFlow, mengingatkan kembali kita di hari Sabtu Minggu ada pameran Ibu di Gedung Wanita Tama atau biasanya yang terkenalnya Balai Sinta ya, depan Pacific Building atau sebelah Hotel Mercure. Nah, nanti kita akan berada di sana. GoFlow ini akan buka stand di sana dari tanggal 18 Februari sampai 19 Februari dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi nanti yang mau cari bisnis ini di sana banyak bisnis kuliner karena di sana ini food business opportunity Bu. Jadi banyak yang stand makanan seperti itu, franchise F&B, air, minum, dan makanan gitu Bu. Ya, jadi kalau kita mau usaha bisa ke sana. Nanti bisa milih banyak pilihan di sana ya Bu. Tapi nanti pilihannya tetap jatuh ke GoFlow ya. Jadi kalau kita mencari suatu bisnis itu pilihlah yang long lasting. Itu air minum ya. Jadi mau latoya boleh. Mau GoFlow boleh juga. Saat ini pun saya bicara haus ya, saya pengennya minum gitu kan. Iya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak butuh air, ya. Air kehidupan. Jadi jangan ragu untuk ke GoFlow untuk beli air minum karena kami GoFlow itu sudah standarnya sama dengan Latoya.
dengan AMDK ya Bu ya. Betul. Harganya lebih hemat ya Bu ya. Harganya pasti lebih hemat karena kita kan sistem depo, tetapi Kualitasnya AMDK. Ya. Ya. Oke. Terima kasih sahabat GoFlow. Sampai jumpa. Kita minggu depan mau bahas apa ini Bu ya? Kira-kira. Nanti kita info ya. Kita info lagi ke Instagram air minum GoFlow. Jadi tetap stay tune di Instagram kami. Terima kasih. Selamat siang sahabat GoFlow. Sampai jumpa lagi. Bye bye.